Jadi demokrasi itu memberi harapan kepada kita karena di dalam demokrasi dijamin kita untuk menggugat pemerintah. Oleh sebab itu rawatlah demokrasi ini dan kita menganut di demokrasi konstitusional. Jadi mumpung lagi pembahasan KUHP, saya yakin teman-teman mahasiswa dan para akademisi juga mengikuti isu pembahasan KUHP ini ke depan. Tapi intinya kita ingin penegakan hukum yang profesional, yang anti korupsi, yang berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih Pak Dekan, Prof. Mahfud, Pak Rizal, Pak Budi, dan teman-teman semua. Dan sahabat-sahabat yang hadir pada kesempatan ini. Jadi beberapa minggu yang lalu saya surprise karena Prof. Mahfud bersedia mampir di podcast saya yang masih kecil. Baru bangun, baru tumbuh, namanya Escape Close. Awalnya Low Stories. Tapi Prof. Mahfud dan tim itu memberi semangat dan memberi contoh-contoh yang menarik, yang bagus bagaimana mengembangkan satu podcast ya dan kanal YouTube. Dan saya tadi bicara ke Pak Dekan, semoga kanal YouTube ini bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran, untuk edukasi masyarakat dan sebagainya. Jadi pada kesempatan ini, pada saat itu ketika Prof. Mahfud mampir di kanal YouTube saya, itu kita ngobrol-ngobrol, ternyata ada rencana dari tim podcast Prof. Mahfud untuk Goes to Campus. Saya bilang kenapa tidak di FHUI gitu. Dan alhamdulillah terlaksana pada kesempatan ini. Jadi saya menyampaikan terima kasih Prof. Mahfud bersedia untuk terjun langsung dan menerima pertanyaan-pertanyaan kritis dari teman-teman. Pak Rizal terima kasih, Pak Dekan terima kasih sudah memberi kesempatan untuk acara ini berlangsung. Makasih untuk semuanya dan saya tidak lupa seperti yang di YouTube ya kan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar Kampus Perjuangan? Baik, terima kasih adik-adik mahasiswa yang sudah hadir memenuhi auditorium Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ini adalah kampus pertama yang didatangi oleh podcast Terus Terang Mahfud MD. Kami akan berkunjung ke kampus-kampus lain. Jadi tepuk tangan Anda sebagai tuan rumah pertama. Dan bagi Anda yang menyaksikan acara ini lewat kanal YouTube, Anda di kampus masing-masing silakan menunggu Prof. Mahfud akan hadir di tempat Anda. Tepuk tangan sekali lagi Prof. Saya ucapkan terima kasih lebih khusus kepada Pak Dekan, Prof. Topo, dan keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas kerjasama yang baik ini. Kita kolaborasi, jadi istilahnya collab ya, kolaborasi dengan podcast Escape Close-nya Prof. Topo Santo yang makin disukai oleh netizen. Tepuk tangan dong. Sebentar lagi kita akan hadirkan Prof. Mahfud MD lewat podcast Terus Terang Mahfud MD. Dan Anda semua, saya minta untuk tidak semata-mata mendengarkan, tidak semata-mata menyimak, tapi aktif bertanya, kalau perlu menyanggah atau mengajukan protes. Karena Prof. Mahfud senang dengan mahasiswa yang seperti itu. Siap berdialog dengan Pak Mahfud? Siap? Oke, baik. Kita sambut Profesor Mahfud MD. Silakan Pak Mahfud. Selamat siang atau sore Pak Dekan, Pak Rulian Alitonang, Pak Profesor Topo Santoso, dan adik-adik mahasiswa dari UI maupun dari luar UI yang hadir di sini. Seperti disampaikan tadi, saya hadir ke sini untuk berdialog. Saudara boleh bertanya apa saja.
kepada saya. Nanti kalau saya bisa jawab dengan benar, alhamdulillah. Kalau tidak nanti ada profesor yang satunya lagi, Profesor Topo Santoso. Karena ini collab ya dengan Escape Clause. Terus terang dan Escape Clause. Saudara sekalian, Indonesia adalah masa depan Anda semua, mahasiswa Indonesia. Dan mahasiswa Indonesia adalah masa depan Indonesia. Ya. Oleh sebab itu, mari kita rawat negara kesatuan Republik Indonesia ini yang telah merdeka atas berkat rahmat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita menjadi seperti kita sekarang ini. Nah, saya tidak akan memberi materi, tapi akan mempersilahkan saudara bertanya kepada saya atau berdiskusi, bukan bertanya. Tadi bilang protes, mengajukan sanggahan, mengajukan pertanyaan, apa saja bisa disampaikan. Ya, ini semua kita lakukan karena kita tidak boleh pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Sekarang silakan mau tanya apa? Silakan, siapa mau tanya? 1, 2. Sini dulu. Sebutkan nama dan fakultasnya. Pak Topo sambil ikut dengar dan catat ya. Perkenalkan, nama saya Mas Sayil Ismat Mawakil. Saya mahasiswanya Prof. Topo, Pak. Prof. Saya dari Fakultas Hukum, Magister Hukum Universitas Indonesia. Sebelum itu Prof, saya ingin memulai pertanyaan saya dengan di satu ilmu fikih, yaitu tasarruful imam ala ar-rayyah manutun bil maslahah. Ya pasti Prof tahu lah artinya. Kebijakan pemimpin harus didasarkan kepada kebaikan untuk rakyat. Saya mungkin ada dua Prof pertanyaan saya. Yang pertama itu persoalan pagar laut. Ya, okay. Ini sedikit protes ke Prof Mahfud juga. Ini kan Prof Mahfud suka yang berprotes kan. Karena kan ternyata setelah dibaca kembali, sertifikat pagar laut itu terbit tahun 2023. Di mana Prof Mahfud waktu itu masih menjabat sebagai Menko. Nah, pertanyaan saya Prof, waktu terbit itu apakah Prof tidak dapat informasi atau apa-apa seperti itu? Karena di media, di podcast Prof Mahfud itu keras mengkritik pagar laut, padahal sertifikat pagar laut itu terbit di eranya Prof Mahfud sebagai menteri. Nah, itu yang saya mau tanyakan. Jadi, waktu ketika jadi Menko itu apakah Prof Mahfud tidak dikasih tahu, ditutup-tutupi, atau Prof Mahfud memilih untuk diam? Nah, itu yang pertama Prof. Yang persoalan yang kedua soal efisiensi anggaran. Nah, ini yang lagi ramai-ramai nih soal efisiensi anggaran nih Prof. Karena kalau bicara soal APBN pasti itu arahnya politik hukum dan Prof Mahfud ini kan guru besar politik hukum. Nah, saya mau tanya Prof, arah kebijakan politik hukum soal efisiensi anggaran ini kemana? Karena rona-ronanya ini arah efisiensi anggaran ini untuk menggemukkan satu kementerian. Nah, itu yang saya mau tanya Prof. Karena di periode-periode sebelumnya waktu Prof Mahfud menjabat, bahkan sebelumnya di 2014 Presiden Jokowi itu saya tidak tahu, mungkin ada efisiensi anggaran tapi tidak sebesar sekarang. Nah, sekarang ini arah politik hukum efisiensi anggaran ini arahnya kemana sih Prof? Nah, Prof kan lebih bagus lah analisanya. Mungkin bisa kasih kami pencerahan terhadap arah politik hukum efisiensi anggaran itu. Oke, terima kasih Prof. Terima kasih. Tentang pagar laut ya. Waduh, saya juga baru mendengar pagar laut itu sudah dibongkar oleh masyarakat. Kan yang membongkar itu masyarakat. Apakah saya tidak menerima laporan? Sama sekali tidak, karena memang laporannya tidak harus ke Menko kalau yang begitu. Menko itu kalau kasus muncul itu pun di bidang kemenkoannya. Kasus muncul lalu terjadi masalah tidak diselesaikan di tingkat kementerian, baru dia ditarik untuk diselesaikan, dikoordinasikan. Tapi kalau hal-hal rutin itu tidak dilaporkan. Nah, itu pada waktu itu tidak menjadi kasus. Karena itu pun kan baru ditemukan oleh masyarakat, tiba-tiba ada pagar. Sesudah diselidiki, ternyata katanya di bulan Oktober tahun 2024 itu sudah ada peninjauan ya dari Ombudsman dan sudah menyampaikan ke aparat setempat,
ke Polres, ke Pemda gitu, bahwa itu harus dihentikan pembangunan itu. Sudah diberitahu loh di bulan Oktober menurut Ombudsman Tangerang. Lalu menurut Ketua Umum Matalaun Anwar, Pondok Pesantren, juga dia sudah meninjau ke sana dan sudah memberitahu bahwa ini melanggar hukum. Tidak digubris juga. Berarti ada kesengajaan kan itu. Ada kesengajaan. Karena kan baru kita ketahui di bulan Januari, padahal Oktober sudah diketahui. Tapi masih tersembunyi gitu. Nah sesudah diketahui ngelak juga bahwa itu tidak melanggar hukum karena ada izinnya. Disitulah kemudian muncul bahwa ada proses perizinan yang tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena jelas menurut Undang-Undang Dasar pasal 33, bumi, air dan kekayaan alam itu dikuasai oleh negara. Dan bentuk penguasaan ini kemudian lahir dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Keputusan Mahkamah Konstitusi itu memutuskan bahwa penguasaan air laut itu tidak boleh diberikan kepada perorangan dan kepada swasta. Harus dikuasai negara agar membuka akses seluasnya ke publik. Lalu di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 sama dilarang, tidak boleh ada pengusahaan terhadap perairan pesisir. Nah di situ adanya sertifikat sampai 263 itu jelas melanggar hukum, jelas ada kolusinya. Tidak mungkin tidak ada kolusinya. Tidak mungkin itu kesalahan administratif semata. Harusnya dimulai dari 263 sertifikat itu yang tanda tangan siapa, panggil orangnya. Kamu tanda tangannya dari mana? Kan lalu bisa diurut ke bawah. Kenapa kamu tanda tangan, siapa yang nyuruh, siapa yang mendorong, siapa yang merekomendasi. Di situ pasti akan ketemu. Bagaimana mulainya kolusi terhadap itu. Jadi itu ya saya hendak tahu dan memang tidak harus tahu juga karena itu bukan bidangnya. Bahkan menterinya juga bilang tidak tahu juga karena itu memang permainan di situ ya. Nah itu soal efisiensi. Saya belum paham politik hukumnya itu kemana. Cuma substansinya itu dikatakan oleh pemerintah bahwa itu nanti dana itu akan dihimpun kemudian dipergunakan untuk sebesar kemakmuran rakyat. Nah tapi terus pemotongan anggarannya itu menjadi tidak bisa difahami oleh masyarakat. Karena pemotongan itu cuma sepertinya lihat ini pagunya sekian, potong sekian persen, ini potong sekian persen, tidak dipelajari satu persatu. Sehingga banyak hal-hal yang merupakan pelayanan dasar, itu kemudian juga tidak bisa dilakukan, bahkan mungkin tidak benar. Tetapi yang dijelaskan itu mungkin saja besok, pemeliharaan jalan yang bolong-bolong yang membahayakan orang, itu tidak ada lagi anggarannya, lampu penerangan jalan tidak ada lagi sehingga pelayanan terhadap masyarakat itu menjadi ya terkurangi. Dan itu sebabnya kita setuju. Pemerintah harus melakukan efisiensi, kita setuju. Karena sejak zaman Orde Baru pun inefisiensi itu bahkan dalam bentuk korupsi, bocor, itu menurut Pak Sumitro 30%. Berarti itu bagian dari program reformasi agar negara efisien. Tetapi efisien itu harus jelas juga. Tidak boleh hal-hal yang merupakan pelayanan kebutuhan dasar. Itu lalu menjadi terkena efisiensi sehingga malah rakyat rugi. Terkena efisiensi seseorang di sini untuk misalnya betul untuk memberi makan di sana. Tetapi untuk memberi makan di sana cari uang dengan menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja di sini. Kan banyak tuh keluhan masyarakat yang sekarang muncul. Waduh, saya karena ada efisiensi, saya diberhentikan dari pekerjaan. Dengan gaji misalnya sebulan 4 juta. Sementara anaknya satu dapat makan tiap hari sehari 10.000. Kan tidak imbang efisiensinya. Gitu. Nah meskipun begitu kita tunjuk perkembangannya. Tetapi sejauh saya itu pengertian inefisiensi. Ada lagi? Wih banyak. Di mana di atas tadi?
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Syahbani dari program Pasca Sarjana Magister Hukum FHUI. Nah, menarik. Tadi saya sudah sempat catat beberapa poin penting yang Prof. Mahfud baru sampaikan. Salah satunya efisiensi. Nah, seperti yang kita tahu di awal tahun ini salah satu penyebab atau adanya gelombang protes yang ada di seluruh Indonesia adanya efisiensi yang mana menyasar pos-pos penting termasuk pendidikan. Nah, pertanyaan saya, menurut Prof. Mahfud sendiri, bagaimana tanggapan Prof terkait aksi Indonesia Gelap yang dilakukan oleh mahasiswa di seluruh Indonesia? Kemudian, menurut Prof. Mahfud, bagaimana dampak dari gerakan ini terhadap proses demokrasi dan pengambilan kebijakan di Indonesia ke depannya? Terima kasih. Indonesia Gelap. Ya, kemarin Indonesia Gelap itu hashtagnya bersama dengan kabur aja dulu gitu kan. Karena Indonesia ini gelap, kabur aja dulu gitu. Gelap tuh artinya Indonesia tuh tidak jelas mau kemana. Atau ekstrimnya dalam situasi seperti sekarang ini, kita ini kok sepertinya tidak ada harapan untuk perbaikan ya. Sepertinya ya. Artinya kenapa orang bilang gelap? Lah ini Indonesia mau kemana sih? Lilinnya tidak ada yang menunjukkan kita mau kemana. Sehingga kemudian orang melakukan aksi yang menurut saya sah saja. Karena rakyat merasa gelap. Coba, kalau sekarang ini, apa yang paling parah di negeri ini adalah korupsi yang sejak jauh sebelum terbentuknya pemerintahan baru di bawah Pak Prabowo selalu mengatakan akan memberantas korupsi. Sampai hari ini terus akan memberantas korupsi. Tapi so far sesudah 100 hari itu baru pernyataan-pernyataan yang dilihat. Karena penindakan terhadap orang yang sudah diduga korupsi, punya indikasi korupsi, sudah dilaporkan, sudah disebutkan bahkan di pengadilan bahwa saya korupsi dan melibatkan ini sudah ada putusannya di pengadilan. Bahwa kesaksian seorang terdakwa ketika yang kemudian dinyatakan itu menyebut bahwa ini disediakan untuk si ini. Sampai sekarang sudah dipanggil. Diduga karena ada hubungannya dengan jabatan. Sementara yang dianggap orang tidak punya kedekatan politik malah diproses. Saya sangat suka terhadap setiap proses penegakan hukum terhadap siapapun. Tapi pasti kita semua yang punya hati nurani itu akan memprotes kalau hukum itu dijadikan alat politik. Kalau misalnya Anda dijadikan tersangka karena terbukti di pengadilan disebut oleh yang terdakwa, dia yang menyuap saya. Tangkap ini, masuk. Tapi Anda disebut juga oleh orang lain. Lah saya ini melakukan ini kerja sama dengan ini, dia membiayai ini. Mestinya kan ini sama juga diproses. Sudah dilaporkan berkali-kali dibilang mana buktinya. Sedangkan ini buktinya langsung ada. Itu namanya politisasi hukum. Saudara, saya ingin menjelaskan bahwa politik hukum dan politisasi hukum itu berbeda. Politik hukum itu pada umumnya baik. Kenapa? Politik hukum itu artinya legal policy. Hukum yang ditetapkan dijadikan pedoman untuk mencapai tujuan pemerintahan dan negara. Itu politik hukum. Tapi kalau politisasi hukum itu hukum dijadikan alat ya untuk kepentingan politik tertentu dan itu berbahaya. Sekarang saudara, saya melihat banyak terjadi politisasi hukum. Orang yang dekat itu tidak diapa-apakan, orang yang jauh dicari-cari agar bisa diapa-apakan. Ada perkara sudah jelas kasusnya seperti pagar laut, bahwa itu kita kan sudah berteriak itu pidana. Pasal sekian, undang-undang nomor sekian. Tidak pernah dijawab. Tetapi juga tidak pernah ditindaklanjuti.
Lalu yang diambil ada orang-orang kecil seperti lurah, kamu yang buat keterangan dan sebagainya. Nah itu adalah bagian dari politisasi hukum, bukan politik hukum. Kalau politik hukum bisa dievaluasi karena biasanya ada ukuran-ukurannya dan biasanya orientasinya pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk mencapai tujuan negara itu politik hukum. Tapi yang terjadi sekarang ini banyak politisasi hukum. Tapi kita tidak boleh putus asa. Karena negara ini harus tetap kita jaga. Negara ini milik kita, bukan milik mereka yang sedang berkuasa, tapi milik kita. Oleh sebab itu kita jaga sama-sama dan siapapun yang berkuasa tidak boleh menghalang-halangi orang ingin menuntut untuk menggunakan haknya. Cukup. Saya ke sini dulu tadi, yang di sini nih. Ya, Anda silakan. Perkenalkan, nama saya Nandito Haidar Mandiri dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia S1, Prof. Ya, oke, bagus. Kebetulan saya pemerintahnya pidana. Saya ingin menanyakan mengenai kepolisian, Prof. Kepolisian, Iya. oke? Terutama mengenai undang-undang di kepolisian itu mengenai wacana. Bagaimana pendapat Prof. Mahfud? Wacana kepolisian itu sudah tidak tepat di bawah presiden saat ini. Kepolisian ini tepatnya itu ada di bawah kementerian misalnya. Misalnya di Kementerian Hukum. Mengapa saya tanyakan hal tersebut? Karena setelah saya melihat di praktek-praktek kepolisian di negara lain, ternyata hanya ada 2 negara yang melihat kepolisian itu di bawah langsung presiden atau pemimpin tertinggi. Yaitu yang pertama itu adalah negara komunis Korea Utara, dan yang kedua Indonesia. Yang lainnya itu berada di bawah kementerian. Terus pertanyaan saya yang kedua, pendapat Prof, perlukah urgensi dibentuk badan khusus bila mana kepolisian itu gagal dalam melakukan upaya penyidikan atau perkara. Selayaknya FBI lah dalam kalau di Amerika Serikat itu mengambil alih kasus yang sekiranya itu kepolisian itu tidak mampu untuk melakukan hal itu. Dan pertanyaan saya yang terakhir, nah ini isu agak hangat. Bagaimana pendapat Prof ketika kewenangan penyidikan itu diabsorb ke kejaksaan, diambil alih kejaksaan karena bisa jadi argumentasinya banyak penyidik-penyidik di kepolisian itu bukan sarjana hukum, ada yang sarjana ekonomi, bahkan ada yang S1 aja enggak gitu. Jadi memegang kasus-kasus berat tuh banyak yang mangkrak gitu ya. Itu mungkin dari saya cukup itu saja. Terima kasih, Prof. Kepolisian di bawah kementerian. Gini, semua yang sekarang muncul di dalam wacana itu sebenarnya sudah didiskusikan lama pada awal reformasi. Dulu ketika keluhan terhadap polisi dulu itu, kenapa polisi ini tidak beres? Karena dulu selalu di bawah bayang-bayang TNI. Dulu namanya ABRI. Polisi ini anak apa namanya lah, anak bawang lah. Kadangkala diintervensi, kadangkala didikte begitu saja oleh TNI. Sehingga pada waktu itu lalu zaman reformasi itu dipisah. Keinginan masyarakat itu dipisah. Pokoknya Polri itu sendiri, aparat keamanan, kemudian TNI, aparat pertahanan, dipisah gitu. Pada waktu itu diskusi tentang polisi di bawah sebuah kementerian itu sudah muncul. Ada yang bilang di bawah Kejaksaan Agung, ada yang bilang di bawah Kementerian Dalam Negeri, ada yang bilang di bawah Kementerian Kehakiman, ada yang bilang kembalikan aja menjadi di bawah Menteri Pertahanan sehingga Menko-nya itu apa namanya Hankam, Menteri Hankam gitu. Tetapi pada waktu itu pilihan politiknya polisi itu langsung di bawah presiden bersama TNI karena dia disebut sebagai alat negara. Nah, alat negara tuh langsung ke presiden. Itu pilihan politiknya, bukan itu yang benar, tapi pilihan politik. Pilihan politik itu apa sih? Pilihan politik itu yang disepakati oleh para pembuat peraturan itu. Kekuatan politik buat aturan begitu, ya
diputuskan udah polisi sendiri sekarang. Dimulai dengan TAP MPR nomor 6 dan 7. Dipisah dulu, itu zaman Pak Wiranto, kemudian dituangkan di dalam TAP MPR di zaman Gus Dur, itu, kemudian sesudah itu masuk di dalam Undang-Undang Dasar tentang pembagian fungsi ini. Nah, apakah itu bisa diubah? Ya bisa saja. Hukum itu kan produk politik ya. Hukum itu adalah resultante, kesepakatan para pembentuknya sesuai dengan kebutuhan politik dan situasi saat itu. Kalau sekarang dianggap kembalikan gitu, ya bisa saja kalau politiknya bersepakat untuk itu. Meskipun bisa saja lebih berbahaya. Ya, bisa saja lebih berbahaya kalau misalnya Polri ini di bawah kementerian. Karena kementerian itu jatahnya partai politik. Kalau nanti menterinya itu diserahkan kebetulan milik partai tertentu yang menang pemilu atau berkoalisi dalam pemilu, itu bisa juga tidak bagus. Sehingga polisi lebih bagus independen dalam ide yang seperti ini. Tapi melihat situasi sekarang, mungkin kita perlu diskusi lagi. Perlu diskusi lagi tentang ini, bagaimana sebaiknya polisi ini. Tetapi supaya diingat, polisi ini sangat penting bagi kelangsungan suatu negara. Ya, oleh sebab itu kita harus jaga ini. Bukan harus dimusuhi tapi diperbaiki. Karena kalau dilihat polisi sebagai sebuah bangunan, sebagai sebuah musik pertahanan gitu ya, kegiatan keamanan negara, itu kan sangat penting. Saya selalu katakan begini loh. Gimana Anda bayangkan kalau suatu saat karena polisi dituding terus bayar gitu terus. Dituding gitu terus. Lalu polisi bilang untuk memenuhi keinginan masyarakat dengan ini. Polisi ingin menghukum dirinya sendiri. Kami menyatakan tidak kerja 1 hari. Bayangkan tidak ada polisi 1 hari. Bayangkan tuh tidak ada polisi 1 hari. Siapa yang mau mengamankan? Ya kayak kita sekarang ya, kalau misalnya ada keributan. Padahal polisi itu ada di berbagai tempat sekarang loh. Di hotel-hotel ada keamanan, di pasar, di mall, di jalan, di mana, di desa, di kampung. Itu ada polisi semua. Oleh sebab itu, mari kita koreksi polisi ini tapi tetap proporsional. Dia sebagai alat negara harus dipertahankan dan diperbaiki. Bukan dimusuhi. Kalau sekali-kali dimusuhi lalu polisi menyatakan mogok, bukan melawan, mogok gitu. Anda mau minta tolong pada siapa kalau ada kasus hukum? Mau melapor kepada siapa? Nah, oleh sebab itu kita sadarin. Mari kita tata kembali nih, tata kembali urusan polisi ini agar lebih baik. Sehingga saya sering katakan polisi itu sebenarnya tidak jelek-jelek apa sih. Yang bagus sekali banyak kalau secara orang perorangan. Bahkan jauh lebih banyak yang bagus jika dihitung perbandingan jumlahnya. Yang jahat-jahat itu kan yang di kota-kota yang suka backingi korupsi, backingi pertambangan, backingi mafia ini, mafia judi, mafia apa itu. Itu yang jahat-jahat tuh kalau dihitung sedikit. Tapi yang di bawah-bawah itu sudah bekerja dengan baik. Tinggal memperbaiki atasnya ini. Memperbaiki atasnya siapa? Presiden. Pertama, gimana kalau dibentuk badan khusus sih? Kalau polisi misalnya gagal, menyerahkan ini nyelesaikan ini tidak jalan. Gimana dibentuk badan khusus? Itu dulu sudah dipikirkan juga. Oleh sebab itu kita membentuk KPK. KPK itu maksudnya begitu. Hal-hal yang rutin tidak bisa, itu diambil alih. Bisa diambil alih oleh KPK. Hal yang masuk ke KPK, misalnya KPK terlalu banyak, bisa ini agak sepele serahkan ke polisi lalu disupervisi. Kalau enggak ditarik lagi. Sebenarnya sistemnya sudah bagus. Kita kalau kasusnya korupsi ya, kalau kasusnya korupsi itu kita punya 3 badan. Penyidik, polisi, KPK, Kejaksaan Agung. Nah, aturannya nih, kalau suatu kasus sudah ditangani oleh polisi, KPK dan Kejaksaan Agung tidak boleh masuk. Kalau ini sudah Kejaksaan Agung, KPK dan polisi, begini, tidak boleh saling masuk. Tapi KPK menurut undang-undang dia yang mempunyai kewenangan tertinggi. Karena apa? Karena dia siap melakukan supervisi dan bisa mengambil alih kalau kasus itu macet. Nah selama ini KPK tidak berani. Malah kasusnya KPK nanti yang diambil sendiri karena tidak berani dia.
soal penyidikan diambil oleh Kejaksaan Agung. Itu sekarang sedang terjadi diskusi, ya. Apakah sebaiknya penyidik itu hanya Kejaksaan Agung? Karena ada bilang Jaksa Agung penyidik tunggal, tapi polisi bilang enggak juga di kami gitu. Nah ini sekarang sedang menjadi diskusi. Nanti Pak Topo saya minta ini yang menjelaskan karena menyangkut hukum pidana spesifik tentu ya dan yang lain-lain tadi. Saya minta satu lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, perkenalkan nama saya Kaila Azhara dari S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jadi saya mau menanyakan sesuatu yang mungkin agak sedikit keluar topik tentang perekonomian. Ya. Menurut Velocity Globe, itu merupakan situs penelitian di dunia. Indonesia masuk ke dalam 10 negara dengan gaji terendah di dunia. Tepatnya di urutan ke-10. Dengan Jawa Tengah UMR 2,1 juta dan DKI Jakarta 5,3 juta. Dengan pendapatan rata-rata yang cukup rendah, bagaimana sampai akhirnya di Indonesia mencapai pendapatan yang bisa memberikan kesejahteraan yang cukup untuk masyarakatnya. Walaupun karena kita ketahui tidak selamanya negara yang kaya pun masih terdapat beberapa masyarakat yang secara finansial cukup kurang. Apakah ada keterkaitannya dengan politik yang berjalan saat ini di kenegaraan ini atau murni karena kurangnya kemampuan masyarakat untuk berekonomi dan berbisnis? Terima kasih, Dok. Ya. Kalau nanti tolong ya Pak Topo nanti tolong tambahin. Kalau menurut saya apa gaji di Indonesia terendah itu kalau ukurannya sebenarnya dolar ya. Kalau gaji terendah menurut dolar itu berapa sih? Kalau diukur dengan dolar kita kecil sekali. Tapi kalau dibandingkan diukur dengan rupiah sebenarnya apalagi untuk pegawai-pegawai sudah ada ketentuan tentang UMR untuk pegawai negeri gajinya banyak dan biasanya orang menghitung gaji itu beda dengan menghitung pendapatan. Gaji Anda boleh tertulis di dalam SK gaji Anda hanya 6 juta, tapi take home pay-nya bisa 20 juta. Ada tunjangan ini, bantuan itu, apalagi kalau pejabat. Kayak menteri itu berapa? Menteri gajinya 18 juta, kecil kan? Tapi nanti ada remunerasi, ada dana operasional. Yang kalau dijumlah itu semua bisa 150 juta. Sementara keperluan sehari-harinya sudah ditanggung juga. Mobilnya, makannya, sopirnya, apanya. Itu ya. Itu kalau saya bicara menteri. Tinggi sebenarnya pendapatannya. Termasuk pegawai negeri itu rata-rata udah cukup lah. Kalau mau dikatakan cukup apa enggak. Sesuai dengan apa? Lingkungan ekonomi kita, kemampuan masyarakat kita, daya beli dan ketersediaan barang-barang yang dibutuhkan dengan harga berapa biasanya masih terjangkau secara rata-rata. Tapi bahwa dikatakan gaji kecil itu iya. Cuma begini, yang saya dulu tidak setuju. Itu kenapa hakim itu banyak korupsi? Karena gajinya kecil. Lalu dinaikkan jadi hakim. Tetap aja korupsi banyak. Sementara polisi loh, kenapa polisi itu gajinya harus lebih besar? Kenapa? Kalau negara tidak aman, hakim pun tidak aman. Lo kata guru, lo harus guru dong yang naik gajinya. Kalau tidak ada guru, mana bisa jadi hakim, mana bisa jadi polisi, semuanya ukurannya uang. Oleh sebab itu, kalau kita menjaga negara ini, mari ukurannya bukan uang, tetapi pengabdian dan efektivitas dalam kerja. Jangan semua diukur dengan uang, akhirnya negara ini tidak mampu membayar. Lebih baik menurut saya, biarlah ada yang menghitung penghargaan itu yang layak berapa untuk setiap tugas. Ya, berapa sih yang layak? Ada yang ngitung secara objektif. Lalu ditetapkan itu sesuai dengan kemampuan negara. Itu aja. Perkenalkan, saya Viva dari FHUI Angkatan 2023 S1 Prof. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah terkait pendapat Prof Topo sendiri terkait instrumen dan Prof Mahfud sendiri terkait instrumen Danantara. Nah,
di sini yang ingin saya tanyakan, dan antara ini sendiri sejatinya bukan suatu instrumen yang baru. Dan antara sendiri kalau misalnya kita bandingkan dengan negara lain, misalnya di Singapura, ini merupakan udah instrumen yang sudah ada lama. Menurut Prof. Mahfud sendiri, apakah Indonesia sudah siap untuk memberlakukan instrumen ini? Karena di satu sisi ini tuh sangat rentan untuk dikorupsi, mengingat bukan termasuk instrumen yang bisa diaudit KPK dan BPK saat ini. Terima kasih, mohon maaf salah menyebutkan karena tadi grogi sekali. Terima kasih. Suka atau tidak suka, pemerintah sudah membentuk Danantara, ya. Dan belum ada kasus apapun. Tetapi kalau bicara setiap pembentukan institusi itu idenya kan bagus. Ada agar dana yang aman, tidak bisa diganggu oleh siapapun, tapi terawasi lalu digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Idenya kan seperti itu. Nah, bagaimana pelaksanaannya nanti? Ya, kita lihat perkembangannya. Kita berharap, memang agak cemas juga kita. Loh, ini kok ada sebuah institusi tidak bisa diperiksa, tidak bisa diawasi. Lalu kalau terjadi sesuatu itu apa? Oh, ada jalan keluarnya. Nanti lapor dulu ke DPR, lalu DPR lah yang memberi izin. Seperti pelanggaran HAM berat itu. Kalau mau bawa ke pengadilan, dibawa ke pengadilan DPR dulu memberi persetujuan kepada Jaksa Agung. Ini kira-kira sama ya, tapi kita belum tahu detailnya karena kita kan tidak pernah diberi proposal lengkap tentang itu. Tidak pernah diumumkan Danantara itu proposalnya pertama. Cuma diumumkan maksudnya begini, lalu dilantik gitu. Apakah itu salah? Enggak juga. Karena itu ada tim ahlinya, silahkan. Kita kan belum mendalami. Berikutnya saya undang Prof. Topo Santoso dulu untuk menanggapi dan Anda boleh bertanya. Terima kasih Prof. Mahfud. Saya tadi ingin mengomentari yang soal penyidikan, tapi sebelumnya saya tadi tidak menyebutkan. Jadi acara ini selain podcastnya Prof. Mahfud terus terang dan kanal YouTube saya juga yang paling penting menyelenggarakan acara ini, boleh tepuk tangan untuk Mbak Ivon ya. Mbak Ivon ini adalah Kepala Humas FHUI ya. Oh, terima kasih Mbak Ivon. Terima kasih ya Mbak Ivon ya. Nah, untuk teman yang tadi bertanya soal penyidikan, ini agak rumit memang. Jadi dari awal kemerdekaan soal penyidikan ini dalam tanda petik jadi arena rebutan gitulah. Kurang lebih ya kalau sosiologi hukumnya. Tapi saya mengikuti dari beberapa putusan MK dan di situ jelas penyidik itu pertama bukan hanya polisi, tapi polisi penyidik, jaksa juga penyidik untuk beberapa tindak pidana khusus. Bukan hanya itu, juga ada PPNS sesuai KUHAP juga ya. Dan ada lagi penyidik dari institusi tertentu. Misalnya kita tahu KPK punya penyidik yang di luar polisi, di luar jaksa. Juga misalnya OJK dan mungkin lembaga lain. Sehingga di rancangan KUHAP setahu saya penyidik itu nanti tidak dibatasi hanya polisi, jaksa, PPNS. Tapi juga mungkin ada lembaga lain. Itu satu. Yang kedua, bagi saya yang penting soal penyidikan, bukan, tadi saya sepakat dengan Prof. Mahfud. Soal institusi ini, di bawah institusi ini saya kira itu adalah politik hukum yang sudah dibicarakan panjang lebar. Ya, sehingga untuk menyatakan bahwa lembaga ini pantasnya di bawah kementerian dan sebagainya itu sepertinya isu yang sangat rumit ya, sangat rumit dan juga sangat panas mungkin. Tapi bagi saya yang terpenting adalah untuk suksesnya penuntutan di pengadilan perlu penyidikan yang sukses pula. Sehingga antara penuntut umum, ya JPU, jaksa ya, yang nanti akan melakukan penuntutan ke pengadilan, dengan penyidik itu harus ada hubungan yang sangat baik, koordinasi yang sangat baik. Jangan sampai JPU itu sampai ke pengadilan, misalnya baru ketemu saksinya di situ, baru ketemu ahli yang akan diperiksa di situ. Tapi dia harus mengikuti proses penyidikannya sejak awal. Makanya di KUHAP itu ada dimulainya penyidikan, ada pra penuntutan dan sebagainya. Jadi mumpung lagi pembahasan KUHAP, saya yakin teman-teman mahasiswa dan para akademisi juga mengikuti isu pembahasan KUHAP ini ke depan. Tapi intinya kita ingin penegakan hukum yang profesional, yang anti korupsi, yang berintegritas. Demikian ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Prof. Mahfud. Ada lagi? Anak SMA sekarang ini, selamat datang. Anak SMA berani datang ke kampus Fakultas Hukum UI. Mungkin tidak lama lagi jadi mahasiswa di sini, tahun depan atau tahun depannya lagi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Perkenalkan semuanya, nama saya Abdul Aziz At-Tamimi dari SMA Negeri 109 Jakarta. At-Tamimi 109. Oke. Betul sekali Prof. Mungkin pertanyaan yang akan saya sampaikan ini betul-betul umum, bahkan sangat sederhana sekali Prof. Tapi berdasarkan pertanyaan dari Mas Mbak sekalian yang tanyakan, mungkin ini akan bersinggungan Prof. Menurut Profesor sendiri, apakah Indonesia masih memiliki sebuah harapan untuk bertransformasi menjadi negara yang maju? Dan langkah apa yang harus dilakukan oleh negara kita atau bangsa kita menurut pandangan seorang Prof. Mahfud itu sendiri? Dan untuk memperbesar harapan tersebut. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aziz At-Tamimi mungkin terpengaruh oleh tagar Indonesia gelap sehingga mencari harapan, ada nih harapan gitu ya. Ada gini Mas Aziz, saya ngutip Jalaluddin Rumi di dalam kitab Masnawi seperti paling tidak 2 kali dalam 2 bulan ini saya mendengar kutipan itu, satu dalam tulisan, satu dalam secara lisan dari Pak Sukidi. Jadi katanya Jalaluddin Rumi itu bilang begini, kalau kamu merasa di sekelilingmu gelap gulita, gitu, maka cobalah lihatlah dirimu. Mungkin kamulah salah satu lilin itu yang bisa menerangi. Artinya apa? Tidak pernah ada saran dari siapapun untuk berputus asa. Saudara tanya, apa masih ada harapan? Masih. Nah masihnya gimana? Gini, masihnya bagaimana dan halangannya apa? Berdasar perhitungan resmi dan sudah dibuat peta jalannya, roadmap-nya oleh pemerintah. Sejak tahun 2010 Presiden SBY itu sudah mengeluarkan perpres tentang Indonesia Emas. Nah di situ dihitung ya algoritma perkembangan perekonomian kita, sosial politik kita itu Indonesia akan mencapai kejayaannya di tahun 2045. Itulah Indonesia Emas. Bagaimana kita menghitung itu? Ya sumber daya alam kita yang luar biasa kayaknya. Yang pernah dihitung oleh Ketua KPK Abraham Samad, kalau potensi korupsi dari sektor pertambangan saja bisa dilakukan untuk ditutup agar tidak terjadi korupsi sektor pertambangan saja. Maka setiap kepala dari saudara ini setiap bulan bisa mendapat uang 20 juta. Itu ceramah Abraham Samad di kampus UI ini. Ketika dia masih menjadi ketua KPK. Itu baru sektor pertambangan. Artinya kita memang kaya raya, baru tambang, belum hutan, belum laut, ya, belum panas bumi, ya, belum tanah-tanah kita yang subur. Udahlah kita bisa sampai ke Indonesia Emas. Karena hitungan tahun 2012 saja udah sebegitu, 20 setiap kepala. Manusianya juga bisa diandalkan SDM-nya. Karena manusia itu semakin penduduk Indonesia makin lama semakin maju. Seperti sekarang kita biasa berada di sini dari mana-mana yang dulu tidak pernah terbayangkan sebelum ada Indonesia merdeka. Nah, jadi asa atau harapan itu ada modalnya, yaitu geografi dan demografi kita. Ya, alam dan penduduk itu bisa mendukung. Karena penduduk kita besar dan cukup cerdas juga kalau disekolahkan, disediakan biaya yang cukup gitu. Pulaunya 17.508 pulau, penduduknya 280, itu nanti ke 2045 itu hebat Indonesia. Udahlah sudah dihitung perkembangannya. Setiap tahun perkembangan jumlah dokter akan berjumlah sekian. Tahun sekian jumlah insinyur pertanian, sekian ahli kebidanan. Sudah dihitung semua sehingga nanti tahun 2045 itu potretnya seperti ini Mas Aziz. 1, pendapatan per kapita itu akan berada di angka 23.930 US dollar. Kalau kita bekerja biasa-biasa aja, nggak usah mati-matian lah. Pokoknya jangan terlalu banyak korupsi lah gitu. Korupsi dikit-dikit masih bisa sampai ke situ.
pendapatan per kapita 23.930 US dollar. Sekarang baru 4.670 sekian. Di situ besok udah di segitu. Yang kedua, tidak akan ada orang miskin ekstrim. Nol miskin ekstrim. Ya. Bersih Indonesia. Mungkin ada orang yang mau dianggap ya miskinnya di bawah kemiskinan umum, tapi tidak ekstrim benar, itu akan ada kira-kira 2% atau 3%. Yaitu mereka yang pendapatannya setiap hari di bawah 1,90 US dollar. Itu jumlahnya 2% dari penduduk dan itu akan ditangani oleh negara dengan bantuan-bantuan sosial. Tidak ada orang miskin di Indonesia. Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi keempat terbesar di dunia. Keempat terbesar di dunia. Mana kok nomor 4? Yang nomor 1 siapa? Hampir dapat dipastikan RRQ akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 1 di tahun 2045 itu. Yang kedua India, yang ketiga Amerika, yang keempat Indonesia, yang kelima Jepang. Kalau Indonesia ugal-ugalan mungkin Jepang nomor 4, tapi Indonesia minimal nomor 5. Di tahun 2045. Jadi itulah harapan kita. Terus bisa enggak Pak itu dicapai? Kalau misalnya pemerintah kok seperti ini, seperti kurang serius untuk melalui peta itu, gitu ya. Bisa, karena kita menganut demokrasi. Demokrasi itu meniscayakan terjadinya sirkulasi kekuasaan. Siapapun berkuasa harus berganti pada saatnya. Nah kalau Anda ugal-ugalan mungkin ya digantinya lebih cepat dari kenormalan. Karena ini negara demokrasi. Jadi demokrasi itu memberi harapan kepada kita karena di dalam demokrasi dijamin kita untuk menggugat pemerintah. Oleh sebab itu rawatlah demokrasi ini. Dan kita menganut demokrasi konstitusional. Gitu. Nah cuma ya saya mengatakan ada harapan itu ada. Karena modal geografi dan demografi serta sistem kenegaraan kita. Ya, yaitu yang menganut sistem demokrasi. Nah itu harapannya. Tapi ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Oke 2045 mungkin kita mencapai Indonesia emas dengan potret tadi. Pendapatan per kapita, kehidupan ekonomi, orang sekolah, orang miskin dan sudah selesai dihitung semua oke gitu. Tapi ada satu kekhawatiran. Itu semua bisa dicapai kalau Indonesia tidak bubar. Nah ini dia. Kalau Indonesia tidak bubar sampai tahun 2045 dicapai. Loh Pak, kok ada pernyataan bubar? Itu yang nyatakan itu Pak Prabowo. Coba nanti di googling. Pernyataan-pernyataan Pak Prabowo di bulan Juni kira-kira tahun 2018. Indonesia Pak Prabowo tuh bicara gini loh. Saudara, kalau Indonesia tetap begini, pemerintah korup, di mana-mana korupsi, rakyat diperas ini, maka tahun 2030 Indonesia bubar. Pidato Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo tahu, sebagai kita bersyukur alhamdulillah beliau jadi presiden, pernah mengatakan ini. Kata Pak Prabowo, kalau ketidakadilan terus dibiarkan, korupsi dibiarkan merajalela, Indonesia akan bubar di tahun 2030. Tidak sampai 2045, kurang berapa tahun tuh? 5,5 tahun lagi. Bubar. Kata Pak Prabowo. Kalau saya tidak bilang kata Pak Prabowo, saya bisa ditangkap nanti pulang dari sini. Karena yang berkata Pak Prabowo, saya katakan nih Pak Prabowo. Terus pada waktu itu, Juni nih, tahun 2018, terjadi diskusi, hei Pak Prabowo, Anda mengatakan itu dari mana nih pemerintah di Bapak SBY sudah membuat hitung-hitungan cermat
oleh lembaga-lembaga kredibel, lembaga keilmuan bahwa siapapun akan yakin bahwa tahun 2045 itu akan menjadi Indonesia emas. Loh, itu ada bukunya kata Pak Prabowo. Buku apa? Gitu. Buku itu judulnya Ghost Fleet, Barisan Setan. Nah, Barisan Setan ini sebuah buku tentang artificial intelligence yang ditulis oleh P.W. Singer. Isinya itu ada satu frasa di situ. Satu kalimat saja kira. Pada tahun 2030, di mana pada saat itu Indonesia sudah tidak ada, maka yang terjadi adalah perang di dunia adalah perang artificial intelligence. Nah, Pak Prabowo mengatakan, loh 2030 tidak ada. Terus orang berdebat. Pak, itu kan novel, bukan buku ilmiah, itu novel artificial intelligence, bukan hasil penelitian, gitu. Nah, tapi kekhawatiran Pak Prabowo waktu itu saya bela. Ketika orang menyerang dia di ILC-nya Bang Karni Ilyas, semua bilang Prabowo ini ngawur ini kan dikeroyok kan oleh pengikut-pengikutnya pada waktu ya oleh orang yang anti Pak Jokowi lah, yang anti Pak Prabowo. Diserang. Saya bilang Pak Prabowo benar. Kalau korupsi dibiarkan merajalela, kesewenang-wenangan dibiarkan, rakyat miskin terus selalu ditindas, dirampas hak-haknya tanpa ada yang membela, maka bisa Indonesia bubar sebelum tahun 2045. Bisa. Banyak negara yang hancur karena itu kan. Gitu. Kalau tadi ini banyak yang pakai dalil-dalil Al-Quran ini 1, 2, 3 saya ceritain. Nabi itu pernah bercerita gini deh. Ini. Suatu saat Nabi didatangi oleh seorang keluarga aristokrat di Madinah. Aristokrat itu satu kaum yang sangat dihormati, kaya, terhormat, tapi punya anak yang kleptomania. Kleptomania itu apa? Punya penyakit suka mencuri. Pokoknya kalau ada kesempatan mencuri, curi aja meskipun tidak perlu. Ada punya HP orang ketinggal di sini, diambil masukkan sini. Padahal dia punya HP banyak di rumah. Suatu saat ini ketangkep. Ketangkep. Ini anaknya